alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati sejawat pengurus IDI wilayah Jawa Barat yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Hadir pula di sini sesepuh kita Dr. Nur Martani. Atur nuhun, Dr. Nur Martani sudah bisa hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati para ketua IDI cabang se-Jawa Barat serta anggota IDI cabang di Jawa Barat. Yang saya hormati Direktur PT Sabartur, Dr. Fahmi Budiman, SPTHT BKL, beserta seluruh jajaran dari PT Sabartur. Yang saya hormati Ustadz kita malam hari ini, Ustadz Nur Ihsan Jundullah LC. Yang saya hormati sejawat dari profesi lain yang juga kami undang pada kesempatan malam hari ini. Ada dari PPNI Jawa Barat, kemudian dari IBI Jawa Barat, kemudian juga dari PDGI dan IAI di Jawa Barat ya. Yang saya hormati juga para undangan lainnya yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat bersama-sama menghadiri acara kajian Islami IDI Wilayah Jawa Barat yang bekerja sama dengan PT Sabartur. Kalau tidak salah ini merupakan acara yang keempat ya kajian Islami IDI Wilayah Jawa Barat bekerja sama dengan PT Sabartur ini. Atas nama IDI Wilayah Jawa Barat, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Fahmi dan PT Sabartur atas kerjasamanya. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Sejawat dan hadirin semua, kajian malam hari ini mengambil judul Menyelami Kandungan Surat Al-Fatihah ya. Yang saya ketahui surat Al-Fatihah ini merupakan surat pembuka ya dalam Al-Quran, terdiri dari 7 ayat. Dan surat ini pasti memiliki makna yang sangat dalam karena kita diwajibkan untuk membacanya pada setiap rokaat sholat ya. Dan saya yakin dengan memahami kandungan surat Al-Fatihah ini akan membantu kita dalam menjalankan ibadah maupun mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sejawat dan undangan yang saya hormati, dalam dunia pelayanan kesehatan yang menuntut ketepatan ilmu, juga kecepatan, di mana kita banyak disibukkan oleh rutinitas, sehingga seringkali yang kita kejar adalah waktu yang rasanya tidak pernah cukup. Saatnya kita menyadari bahwa kita semua juga tetap memerlukan siraman rohani agar senantiasa diberikan ketenangan, kebahagiaan, dan keikhlasan dalam kehidupan kita. Dan kajian Islami ini diharapkan dapat juga memperkuat ikatan silaturahmi kita, bukan hanya sebagai sejawat dalam profesi atau mitra bekerja, tapi juga sebagai saudara dalam iman. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan manfaat dari acara ini, diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas, selalu dapat menebar manfaat, dan menjaga keikhlasan dalam setiap langkah kita. Demikian mungkin sambutan pembuka sebagai pembuka pada acara malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muhammad Lutfi yang Ketua ID Wilayah Jawa Barat yang telah memberikan sambutannya. Kita lanjutkan dengan sambutan kedua yaitu dari pimpinan Sabartur, ya teman sejawat juga sebetulnya teman-teman mungkin yang baru bergabung pada malam hari ini. Dia adalah Dr. Haji Fahmi Budiman, spesialis THT. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat eh, Dr. Haji Muhammad Lutfi, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medik, Binasim, MMRS, Visqua, sebagai Ketua IDI Wilayah Jawa Barat. Yang terhormat pengurus dan Ketua Cabang IDI Jawa Barat,
yang terhormat sejawat-sejawat sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu. Kemudian yang terhormat Ustadz Nur Ihsan Jundullah LC sebagai pembicara kami. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada malam yang berbahagia ini untuk sama-sama mengikuti kajian Islam. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah dok, kita sudah masuk ke temuan keempat dan kajiannya semakin lama semakin menarik ya. Kami atas nama PT Sabartur mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Prinsipnya kami di sini adalah untuk meningkatkan tali ukhuwah Islamiyah. Karena dengan menguatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat persatuan, menciptakan masyarakat yang lebih baik dan menjadi benteng terhadap ideologi yang bertentangan melalui pemahaman-pemahaman dan pengalaman nilai-nilai ajaran Islam seperti tolong-menolong dan saling menghormati. Mudah-mudahan materi yang kami sajikan ini dapat mencakup semua hal tersebut. Dan pada prinsipnya untuk segala masukan dan kekurangan kami mohon maaf. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja dok dengan Ustadz Ihsan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fahmi. Ya, untuk teman-teman semuanya, kita niatkan lagi ya, untuk Sabartur juga menyelenggarakan umroh. Kapan Kang Lutfi kira-kira kita bisa menyelenggarakan umroh? Teman-teman mungkin bulan depan ini ada yang berniat bisa lewat Sabartur ya. Teman-teman Insya mungkin Allah ada tahun depan yang kayaknya. musim liburan mungkin ya, bulan depan gitu, musim liburan ada yang berniat bisa, walaupun tidak banyak, mungkin bisa teman-teman bisa koordinasi, nanti bisa informasi, bisa disampaikan ke kami dari di wilayah. Nah, itu kita bisa sampaikan ke manajemen Sabartur. Ya, teman-teman semuanya, Mungkin marilah tahun depan kali kita, ya, Kang Jack ya, mungkin tahun depan, kata Dokter Fahmi tahun depan. oh Karena gitu, sip lah. sekarang lagi kurang aman ya Dokter Fahmi ya. Ya dok. Iya, iya, Kurang iya. aman apanya, Kang? Aman apanya Nggak ini? tahu tuh, kata Dokter Fahmi tuh. Iya, Bismillah ya, kita niatkan teman-teman semuanya dari cabang, dari apa, nanti kita kalau bisa berangkat dengan di wilayah dan cabang-cabangnya, gitu akan lebih eh, seru mungkin ya, lebih mengena gitu. Ya, kita ikuti selanjutnya yaitu kajian Islam yang hari ini mengambil judul menyelami kandungan surat Al-Fatihah. Saya yakin seperti yang disampaikan oleh Kang Lutfi tadi, kita setiap hari minimal 17 kali membaca Al-Fatihah, tapi mungkin dengan penjelasan ini nanti akan kita bisa meresapi waktu kita melaksanakan sholat atau ibadah yang selalu kita laksanakan setiap hari. Untuk itu kami mohon kepada Ustadz Nur Ihsan untuk menyampaikan materinya. Saya persilahkan Pak Ustadz. Baik, suara saya jelas ya? Jelas? Jelas, alhamdulillah. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu, keluarga besar IDI Jawa Barat, keluarga besar Sabartur, mudah-mudahan malam hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah iman kita, ilmu yang menambah amal soleh kita, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang mudah-mudahan semakin memperbaiki akhlak kita, karena kesempurnaan iman itu diukur dengan kesempurnaan akhlak.
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kita sulit untuk menilai akar satu pohon, yang bisa kita nilai apa yang nampak di atas permukaan tanah berupa batang, rindang, dan buah-buahannya gitu. Sehingga kalau batangnya kokoh dan buahnya subur, mudah-mudahan itu tanda bahwa akarnya juga kokoh, baik untuk menyerap nutrisi dari dalam tanahnya. Kurang lebih kita bisa menilai iman kita dari amal soleh dan dari akhlak kita, insya Allah. Insya Allah malam ini kita membahas tadabur, sama-sama belajar surat yang saya yakin insya Allah 100% seluruh partisipan keluarga besar Ili Jabar ini pasti hafal surat Al-Fatihah gitu ya. Bukan surat yang jarang untuk dihafal oleh sebagian besar kaum muslimin, karena termasuk rukun di antara rukun sholat kita insya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, berangkat dari ayat Allah melarang para sahabat dulu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Jadi sebelum minuman keras itu diharamkan, banyak para sahabat yang masih suka mabuk-mabukan. Tapi mohon maaf, ini tidak boleh kemudian jadi pembenaran. Ya, sahabat Nabi juga mabuk, ya, betul. Karena regulasinya juga belum diturunkan, haramnya belum turun. Sampai ada ayat Allah Subhanahu wa taala melarang para sahabat itu untuk mabuk mendekati waktu sholat. Jadi yang diatur itu bukan mabuknya, tapi waktunya. Yang dilarang itu bukan mabuknya, tapi jam mabuknya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Artinya ya mabuk-mabuklah, tapi jangan jam 11 supaya zuhur itu tidak dalam keadaan mabuk. Mabuk-mabuklah, tapi jangan jam 4 supaya pas subuh itu tidak dalam keadaan mabuk. Gitu. La taqrabus shalah wa antum sukara. Tujuannya apa? Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian mengerti apa yang sedang kalian baca dalam sholat. Nah, alhamdulillah kita tidak mabuk ya. Cuman masalahnya kita juga harus paham apa yang sedang kita baca di dalam sholat, supaya tidak sholat dalam keadaan mabuk. Maksudnya tidak sholat dalam keadaan tidak paham apa yang sedang dibaca. Sehingga bacaan yang paling utama dalam sholat ya bukan sujud, ruku dan seterusnya, tapi nomor satu bacaan yang paling utama adalah Al-Fatihah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insya Allah malam ini kita mencoba untuk mentadaburi. Tentunya apa yang akan disampaikan ini hanya secuil dari lautan dan samudera kandungan dari surat Al-Fatihah yang tidak pernah akan habis. Sehingga kalau ada kekurangan dalam penyampaian, ada banyak hal yang belum tersampaikan, tentunya itu sebuah keniscayaan dan kemestian ya, pasti sulit untuk menyampaikan kandungan apalagi surat Al-Fatihah dengan kapasitas yang kita selalu lebih kecil daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Al-Fatihah insyaallah bukan hal yang asing bagi kita, karena ini termasuk rukun salat kita. Ya, tidak sah salat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Terlepas dari perbedaan pandangan nanti dalam salat berjamaah, apakah makmum membaca Al-Fatihah atau tidak, begitu. Ya, perbedaan mazhab dalam fikih pasti akan selalu ada tarik ulurnya. Tapi yang jelas semua sepakat kalau salat berjamaah dan imamnya tidak membaca Al-Fatihah, maka makmumnya juga batal. Gitu. Makmumnya juga rukunnya tidak sempurna, rukun rakaatnya, rukun salatnya. Kemudian surat Al-Fatihah ini juga disebut di Al-Quran sebagai sab'am minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Disebut juga sebagai umul kitab, ya, kandungan induk dari semua kandungan Al-Quranul Karim. Sehingga saat kita memahami kandungan surat Al-Fatihah, secara tidak langsung kita memahami kandungan Al-Quran secara umum. Jadi sebagaimana Fatihah itu artinya pembuka, seperti kunci, maka memegang kunci Al-Quran, insya Allah kita bisa masuk ke dalam gudang, di mana ensiklopedia makna dari Al-Quran itu bisa kita bisa gali.
masuk ke gudangnya adalah dengan Al-Fatihah. Jadi pemahaman surat Al-Fatihah akan memudahkan kita untuk memahami kandungan-kandungan surat Al-Quran yang lainnya. Kemudian surat Al-Fatihah ini juga dalam beberapa riwayat ternyata berguna untuk pengobatan, gitu. Ya, berguna untuk pengobatan. Dan kita punya keyakinan bahwa yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Manusia ataupun obat-obatan ini hanya sebagai jalan saja, gitu. Termasuk surat Al-Fatihah itu sendiri. Jadi ada satu kejadian, sahabat yang sedang lewat di satu kabilah, kepala kabilahnya disengat kalajengking, dan mereka mencari berbagai macam pengobatan. Kemudian sahabat ini ditanya, kalau Anda bisa menyembuhkan, kalau Anda bisa mengobati, Anda akan kami berikan hadiah. Dan sahabat ini kemudian membacakan surat Al-Fatihah, kemudian diminumkan airnya, dan ternyata Allah berikan kesembuhan. Hadiahnya adalah seekor domba, dibawa pulang, karena sahabat ini ragu, apa hukumnya menerima hadiah berupa domba, ya, hadiah apapun, biaya dari pengobatan itu dengan membaca surat Al-Fatihah. Kata Nabi, sisihkan bagi saya. Jadi maksudnya Nabi melegalisir, Nabi membenarkan, dan Nabi juga minta bagian gitu dari dombanya. Artinya halal. Gitu. Hanya tadi yang harus digarisbawahi bahwa bukan mediumnya yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah ini surat penyembuh. Ya, surat Al-Fatihah ini surat yang dahsyat luar biasa. Keutamaannya luar biasa karena tadi merangkum semua kandungan Al-Quran, Ummul Kitab. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, gitu ya. Dan Indonesia dengan mayoritas mazhab Syafi'i menghitung Bismillah itu sebagai ayat yang pertama. Sab'an minal mathani dalam surat Al-Hijr Allah menyebutnya 7 ayat yang diulang-ulang. Bismillah ayat pertama, Alhamdulillah ayat kedua, Ar-Rahmanir-Rahim ayat ketiga, Maliki Yaumiddin ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima, Ihdinas siratal mustaqim ayat keenam, dan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat yang ke-7. Nah, 7 ayat yang diulang-ulang. Adapun tentang pandangan fikih, apakah bismillah dibaca keras atau dibaca pelan, ini pasti ada begitu ya. Kita dalam mazhab Syafi'i bismillahnya dibaca keras ketika sholat. Sementara mazhab Hambali dibaca sebelum dibaca tapi dengan pelan gitu. Sir baca bismillahnya tapi alhamdulillahnya kemudian dijaharkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, untuk memudahkan kandungan dari surat Al-Fatihah ini kita akan coba bagi dalam 3 kategori besar. Jadi sebagaimana Al-Fatihah adalah rangkuman dari kandungan Al-Quran, maka kandungan Al-Quran itu terbagi dalam 3 bagian besar. Bagian yang pertama itu tentang akidah, ya. Bagian yang kedua tentang ibadah, dan bagian yang ketiga tentang kisah. Di Al-Quran ada pembahasan tentang akidah, ya. Bagaimana kita punya mindset, bagaimana kita punya cara pandang, world view, bagaimana kita melihat dunia, bagaimana cara kita melihat kehidupan ini. Ini masuknya dalam akidah. Kemudian bagian yang kedua ibadah. Ya, bagaimana berinteraksi dengan pencipta, ya, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang terakhir ini bagian tentang kisah. Karena dalam Al-Qur'an juga sepertiga kandungan Al-Qur'an itu kisah. Dan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an itu dirangkum di bagian terakhir surat Al-Fatihah. Jadi sekali lagi akidah, ibadah, dan kisah. Akidah, ibadah, dan kisah. Kemudian kita coba bagi dari 7 ayat ini. Akidah itu di ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 2, Alhamdulillahirrabbilalamin. Di ayat 3, Ar-Rahmanir-Rahim. Dan di ayat keempat, Maliki Yaumiddin. 1, 2, 3, 4, ini akidah. Kemudian ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Ini ibadah. 1, 2, 3, 4 akidah. 5, 6-nya ibadah. Dan ayat yang ke-7 tentang kisah. Mudah-mudahan dengan mind mapping seperti ini
saat kita sholat bisa lebih terbayang, saat bisa lebih tergambar. Ini ayat yang sedang saya baca tentang akidah, kemudian lanjut ini ayat tentang ibadah, kemudian lanjut ini ayat tentang kisah. Akidah, ibadah, kisah. 1, 2, 3, 4 akidah, 5, 6 ibadah, ayat ke-7 kisah. Tentang akidah, Bapak Ibu, akidah ini kita bagi jadi 2. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada hari akhir. Karena 2 iman inilah yang kemudian merangkum banyak hal, ya, merangkum keimanan, merangkum pondasi-pondasi dan cara pandang kita terhadap kehidupan di dunia ini. 1, iman ke Allah, 2, iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah itu ada dalam ayat 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini iman kepada Allah. Kemudian iman ke hari akhir, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Bismillah, iman kepada Allah. Alhamdulillah, iman kepada Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, iman kepada Allah. Maliki Yaumiddin, ya, iman kepada Allah sebagai raja di hari pembalasan. Iman kepada hari akhir. Sehingga kita banyak menemukan dalam hadis bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merangkum rukun iman, ya, walaupun 6 rukun iman itu perlu diyakini 6-6-nya, tapi ketika dirangkum Rasulullah itu merangkum dalam 2 iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Gitu. Karena iman kepada kitab itu turunan dari iman kepada Allah. Karena kitab itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Rasul itu turunan dari iman kepada Allah. Karena Rasul pastinya adalah Rasulullah. Utusan siapa? Rasul itu utusan. Utusan siapa? Utusan Allah. Sulit bagi manusia untuk percaya utusan Allah kalau sejak awal dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah sebagai akarnya, sebagai hulunya. Allah berfirman kemudian menjadi kitab. Allah punya utusan kemudian iman kepada Rasul. Dan firman ini disampaikan melalui perantara. Siapa yang menyampaikan perantaranya? Para malaikat, khususnya malaikat Jibril. Kemudian Allah punya keputusan. Allah punya keputusan. Dan keputusan itulah yang kemudian kita yakini sebagai iman kepada qadha dan qadar. Jadi qadha dan qadar adalah keputusan Allah. Kemudian kitab adalah firman Allah. Kemudian Rasul adalah utusan Allah. Malaikat adalah perantara antara Allah dengan Rasulnya. Qadha dan qadar dari keputusan Allah. Maka dari 6 rukun iman, ya, ini bisa dirangkum iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ini bab yang pertama, poin yang pertama tentang akidah. Kita mulai dari ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, nilai akidah dari ayat pertama surat Al-Fatihah ini adalah tentang mengawali segala sesuatu dan melibatkan nama Allah Subhanahu wa taala, menyertakan nama Allah. Jadi pelajaran pertama tentang akidah adalah bawa nama Allah dalam segala aktivitas. Bismillah. Kita bergerak di dunia sebagai kepanjangan tangannya Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah. Sebagai khalifah di muka bumi, ini bismillah, atas nama Allah, begitu. Atas nama siapa kita menjadi dokter? Atas nama Allah. Atas nama siapa kita menjadi pembimbing umroh? Atas nama Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Atas nama siapa saya menjadi pembimbing, pendidik, pengajar, dosen? Atas nama Allah. Atas nama siapa Anda berbicara? Atas nama Allah. Bismillah, dengan menyertakan nama Allah, dengan membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan hal yang sepele, bukan hal yang ringan, ya. Tanggung jawabnya juga menjadi besar saat kita menyertakan nama Allah Subhanahu wa taala. Atas nama Allah saya makan, atas nama Allah saya minum. Dengan menyebut nama Allah saya menjadi orang tua. Dengan menyebut nama Allah kita memulai segala aktivitas. Sehingga bismillah inilah yang membuat kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, siapa yang tidak mengucapkan bismillah, dia itu terputus. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar.
segala urusan yang dilakukan dengan kesadaran tapi tidak mengucapkan basmalah, tidak menyertakan nama Allah, tidak membawa-bawa nama Allah, maka dia terputus. Terputus dari barokah, terputus dari rahmah, terputus dari kebaikan gitu, karena tidak menyertakan nama Allah, tidak mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari sini, maka mustahil ya, bismillah dipakai buat maksiat. Mustahil. Jadi ada orang mau maksiat bismillah, masa atas nama Allah pakai bismillah. Maka atas nama Allah tapi kok maksiat gitu. Kalau kata ahli tafsir dari Mesir namanya Syekh Sya'rawi, orang yang terbiasa menyertakan mengatasnamakan Allah, kalau dia mau misalnya mau mabok begitu ya, ini saya mau mabok, masa mabok mengatasnamakan Allah, dengan nama Allah saya mabok, pilihannya cuma dua, dia baca bismillah, dia tinggalkan maksiat, atau dia berbuat maksiat tapi dia tidak membawa nama Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi filter dan firewall yang mencegah kita dari virus kemaksiatan adalah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Imunitas kita dari kemaksiatan adalah bismillahirrahmanirrahim. Sehingga mau operasi bismillah, mau bekerja bismillah, mau ketemu pasien bismillah gitu. Supaya segala aktivitas kita betul-betul ini atas nama Allah. Saya ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi atas nama Allah. Bukan hal yang sepele ya. Atas nama ID Jawa Barat. Ini kan juga bukan hal yang ringan begitu ya, dibanding kalau atas nama personal, atas nama pribadi gitu. Bismillah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan bismillah ini juga faidah yang kedua, hikmah yang kedua, manfaat yang kedua. Manfaat yang pertama tadi menghubungkan kita dengan Allah, mengembalikan kesadaran bahwa kita sebagai khalifatullah, dan membuat kita lebih hati-hati dengan kemaksiatan kepada Allah saat mengawali aktivitas dengan menyertakan nama Allah. Mana yang kedua, dari bismillah ini mohon maaf, kalau segala sesuatu itu atas nama Allah, ya, menyertakan nama Allah, semoga tidak risih kalau kemudian Allah itu selalu disebut-sebut. Jadi dalam pendidikan, ketika bismillah, maka tujuan dari pendidikannya adalah menghubungkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya sebagai guru misalnya, kalau saya tidak bismillah, khawatir yang menjadi tujuan dari pendidikan saya bukan untuk menghubungkan murid saya supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf. Punten, ini error. Ya. Jadi bismillah itu mohon maaf kalau bahasa ininya apa? Lawan dari sekularisasi itu bismillah. Lawan dari sekularisme adalah bismillah. Karena sekularisme itu menolak untuk menyertakan nama Allah. Silahkan bismillah di masjid, silahkan bismillah ketika ngaji, tapi ketika bernegara jangan bismillah, ketika berekonomi jangan bismillah, gitu. Ketika berbisnis jangan bismillah, ketika berpolitik jangan bismillah. Jadi pisahkan urusan agama dengan urusan yang sifatnya non-agama. Misalnya ini kan salah satu makna yang bertentangan dengan kalimat bismillah. Bismillah itu dalam segala hal. Bismillah dalam ipolexos budhankam. Dalam pertahanan bismillah. Dalam pendidikan bismillah, gitu ya. Dalam perekonomian bismillah. Dalam perpolitikan juga bismillah. Sehingga bab akidah dimulai dengan bismillah supaya tidak ada pendikotomian. Yang ini nyambung ke Allah, yang ini bukan nyambung ke Allah. Yang ini atas nama Allah, yang ini bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ayat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Nanti Ar-Rahman Ar-Rahimnya kita di ayat yang ketiga insyaallah. Kemudian masuk ke ayat yang kedua. Ketika dimulai dengan bismillah, maka kemudian ayat yang keduanya adalah alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Ini juga mentreatment akidah, ya, memupuk akidah. Akidah apa yang sedang dibangun dengan alhamdulillah? Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena orang kalau pujian itu tidak dikembalikan ke Allah, pasti sedikit demi sedikit akidahnya rusak.
saya berhak dipuji, saya layak dipuji, pujian itu hanya untuk saya hebat, saya luar biasa, saya. Padahal setiap sholat kita mengucapkan segala puji itu bukan milik saya, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akidah rusak ketika yang berhak dipuji itu milik saya, pujian-pujian manusia itu milik saya. Gitu. Menjaga kita dari kesombongan, menjaga kita dari sikap takabur, itu dengan alhamdulillah. Bapak hebat, alhamdulillah. Pujian Bapak yang menyebut saya hebat itu milik Allah. Ya, karena Allah lah saya sampai akhirnya disebut Bapak jadi hebat gitu. Ibu luar biasa, alhamdulillah. Pujian ibu ke saya sebagai orang yang luar biasa itu karena Allah. Maka yang layak dipuji adalah Allah. Dan akhirnya menetralisir emosi supaya tidak terkendalikan oleh pujian. Ini kan bab akidah gitu. Karena kalau orang sudah korupsi pujian, maaf istilahnya terlalu kasar mungkin ya, korupsi pujian itu harusnya dikembalikan kepada pemiliknya, kepada Allah, tapi malah dipakai oleh dia. Gitu. Akhirnya kena virus. Gitu. Karena sesuatu yang bukan miliknya kemudian dipakai, ya, itu bisa jadi penyakit nantinya. Alhamdulillah, bahwa pujian itu hanya milik Allah. Dan ini akidah yang luar biasa. Justru orang yang terpuji adalah orang yang selalu mengembalikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang tidak terpuji adalah orang yang korupsi pujian. Jadi orang yang tidak terpuji itu kalau dipuji, oh ya, mamang saya, oh saya, dan seterusnya begitu. Dan kita tahu, manusia yang paling terpuji adalah manusia yang paling banyak memuji Allah. Nama Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu adalah manusia yang paling banyak memuji Allah. Jadi ternyata manusia yang terpuji adalah manusia yang mengembalikan pujian kepada pemilik pujian. Ya. Manusia yang paling banyak mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ini bab akidah yang berikutnya. Allah mengenalkan kepada kita sebagai yang mengurus, yang menjaga, yang mengembangkan, yang merawat seluruh alam semesta. Jadi di ayat kedua surat Al-Fatihah, nilai akidah yang ditanamkan kepada kita bahwa seluruh alam semesta ini dirawatnya cuma oleh Allah saja. Satu yang merawatnya. Gitu. Jadi sel itu Robnya Allah. Virus, Robnya juga Allah. Bakteri, Robnya juga Allah. Karena masuk dalam alamin tadi. Robbil alamin itu Robnya virus, Robnya bakteri, Robnya ya tubuh manusia, Robnya pasien, Robnya kita, ya Robnya Pak Menteri, Menteri Kesehatan, Rob semuanya. Robnya jin, Robnya malaikat itu Allah. Sehingga saat kita menyadari bahwa al-alamin itu diurus oleh satu Rabb, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara manajemen mungkin ini lebih mudah begitu ya, bahwa yang ngurus cuma satu, tinggal kembalikan segala urusan kepada yang satu tadi. Ilaihi yurja'ul amru kulluh, kembalikan segala urusan kepada yang mengelola dan mengatur. Cukup satu. Bayangkan kalau alamin itu alam semesta diurus, dirawat, dikelolanya oleh banyak Rob. Nah, Robnya ada 10. Gitu. Jadi akhirnya sesama Rob harus saling koordinasi. Kalau tidak koordinasi jadi repot. Alaminnya, kata Rob yang satu, matahari terbit dari timur. Kata Rob yang lain, jangan dari utara sekarang. Gitu. Coba lihat. Sehingga Rob kita satu, alhamdulillah. Ya Allah, di pasien saya ini ada virus. Wahai Rabbal Alamin, tolong kendalikan virusnya, tolong jauhkan virusnya supaya tidak mengganggu pasien saya lagi. Ini salah satu makna Rabbil Alamin. Ya Allah, anak saya adalah bagian dari alamin dan kau adalah Rabbnya. Ya Allah, tolong bimbing anak saya supaya dia jadi orang yang baik dan terjaga. Ini kan pujian bagi Allah sebagai Rabbul Alamin. Pujiannya itu sebagai yang merawat, menjaga, mengendalikan seluruh alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan Bapak Ibu punten, kalimat alhamdulillah itu memang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan pujian. Sementara dalam bahasa Arab itu bukan sekedar memuji, tapi juga berterima kasih. Jadi alhamdulillah itu puji dan syukur. Memuji dan berterima kasih. Kita bisa memuji tanpa berterima kasih. Dan kita juga bisa berterima kasih tanpa harus memuji. Memuji tanpa berterima kasih. Bapak, bajunya bagus. Itu memuji. Tapi kita tidak sedang berterima kasih.
kita bisa berterima kasih. Makasih Pak, sama-sama. Kita nggak sedang memuji. Nah, menggabungkan pujian dengan terima kasih dalam bahasa Arab itu terkandung dalam kalimat hamidah yahmadu. Alhamdu itu artinya puji syukur. Memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Sehingga saat kita dapat nikmat, alhamdulillah. Ya, Engkau maha terpuji dan saya berterima kasih ya Allah. Memuji dan bersyukur kepada Allah yang mengurus semesta alam, yang mengurus tubuh kita. Ya, Rabbul Alamin, termasuk badan kita juga Rabbul Alamin. Bapak Ibu tentu lebih paham begitu ya. Kita tidak diserahkan untuk mengurus badan kita sendiri. Jantung berdetak dengan sendiri otomatis tanpa harus dengan saraf sadar. Karena kebayang kalau jantung harus digerakkan dengan kesadaran kita, nggak bisa tidur. Gitu. Ngantuk sedikit berhenti jantungnya. Kalau pencernaan harus digerakkan oleh saraf sadar kita, ya setiap makan kita harus sadar gitu. Ini keluarkan asam lambung, kemudian diolah, diperas dan seterusnya. Susah kita untuk tidur. Jadi banyak hal yang di tubuh kita sendiri saja itu diurusnya oleh Allah. Gitu. Diurusnya oleh Allah. Apa istilahnya? Saraf otonomus atau apalah saya tidak tahu. Yang jelas yang sadar dikendalikan oleh kita di badan kita sendiri jauh lebih sedikit dibandingkan yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu Rabb saya, Rabb istri saya, Rabb anak saya, Rabb atasan saya, Rabb bawahan saya. Jadi kita capek kalau harus mengurus semuanya sendiri. Cukuplah semuanya diurus oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang sudah mengurus seluruh alam semesta. Yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Nilai akidah yang kita dapatkan di surat Al-Fatihah di ayat yang ketiga tentang Asmaul Husna. Ya. Allah sebagai zat yang punya sifat maha pengasih dan maha penyayang. Ya, kita menerjemahkannya dengan simpel dan sederhana. Gitu. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Meskipun para ulama itu membahas perbedaan yang sangat luar biasa. Walaupun sama-sama dari kata rahmah, tapi makna kandungan objeknya, sasarannya juga beda begitu. Salah satunya Bapak Ibu, salah satunya para ulama membedakan Rahman itu tentang urusan ngasih, Rahim itu tentang urusan sayang. Gitu. Jadi ada yang dikasih dan disayang, ada yang dikasih tapi nggak disayang, ada yang nggak dikasih tapi disayang. Tentu kita ingin dikasih dan disayang, gitu ya, dikasih sehat dan disayang. Kalau disayang itu diberikan keimanan, itu tanda disayang. Mungkin ada seperti Fir'aun, dia dikasih Allah, kasih kekuasaan, kasih kesehatan, kasih kerajaan, kasih tentara, kasih segala macam, tapi dia nggak disayang Allah. Ada yang disayang, ya, seperti Nabi Ayub, disayang oleh Allah. Namanya juga Nabi, pasti disayang. Tapi mungkin diuji oleh Allah sehingga nggak dikasih sehat dalam waktu yang sangat panjang, nggak dikasih sehatnya. Nabi Musa nggak dikasih kekuasaan seperti Firaun, tapi disayang Allah. Ya, Nabi Isa nggak diberikan kekuasaan seperti Romawi, tapi disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Sulaiman dikasih kerajaan, disayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna, salah satu makna yang sederhana gitu, membedakan apa bedanya antara pengasih dan penyayang. Kita tidak ingin disungkut, ya, dikasih tapi nggak disayang. Gitu. Dan salah satu tanda, ciri, indikator, apakah Allah ngasih saya karena sayang? Salah satu cirinya Bapak Ibu adalah, apakah nikmat itu menambah taat? Kalau iya, berarti dikasih nikmatnya karena disayang. Kalau nambah nikmat, nambah taat, maka itu tanda dikasih dan disayang. Tapi kalau nambah nikmat, nambah maksiat, ya, atau nambah nikmat malah jadi berkurang taat, ini tanda-tanda disungkun, dikasih tapi nggak disayang. Bertambah harta, bertambah kikir, bertambah ilmu, bertambah sombong, bertambah jabatan, bertambah arogan. Ini tanda dikasih tapi nggak disayang. Tapi ketika bertambah harta, bertambah juga kedermawanan, bertambah ilmu, bertambah tawadu, bertambah jabatan, bertambah juga kebermanfaatan,
Semoga itu salah satu tanda dikasih dan disayang. Ini ayat yang kedua tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada juga ulama yang kemudian mengatakan Ar-Rahman itu sifat Allah di dunia, Ar-Rahim itu nama Allah nanti di akhirat. Ada juga yang mengatakan Ar-Rahman itu untuk seluruh umat manusia, Ar-Rahim itu khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Ala kulli hal, ini akar katanya sama-sama dari kata rahmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab akidah yang berikutnya. Jadi ayat 1 tentang mengatasnamakan Allah. Ayat 2 tentang mengembalikan segala pujian kepada Allah. Kemudian ayat 2 juga tentang semua urusan itu dikendalikan oleh Allah. Ayat yang ketiga tentang Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Dari 99 yang Allah kenalkan kepada kita di surat Al-Fatihah, itu hanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah kalau mau bisa saja Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kemudian Al-Mutakabbir, Al-Jabbar misalnya, Al-Aziz, Al-Hakim. Tapi yang terpilih dari 99 yang kita kenal, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi Allah ingin kita belajar tentang akidah. Kita mengenal Allah itu fokus kepada kasih dan sayangnya Allah. Sebagaimana kita juga harus mengenalkan Allah sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan kita menjadi representasi kasih dan sayang Allah di muka bumi. Ini yang pertama. Yang berikutnya ayat yang keempat masih tentang akidah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ayat yang keempat ini akidah tentang iman kepada hari akhir. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Dan jangan putuskan ayat keempat dari ayat yang ketiga. Siapa yang merajai hari pembalasan? Yang maha pengasih dan maha penyayang. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang merajai hari pembalasan. Bahwa hari pembalasan itu sejatinya adalah hari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang luar biasa Bapak Ibu, Allah itu punya rahmat dan rahmatnya itu dibagi dalam 100 bagian. Dari 100 bagian hanya 1% yang diturunkan ke manusia, dan 99-nya itu ditahan di sisi Allah. Yang 99 inilah nanti yang akan diberikan di hari akhirat. Jadi hadis itu selaras dengan makna ayat Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang menjadi raja di hari pembalasan. Tentu bagi orang yang beriman, Yaumuddin itu hari utuhnya kita dapat balasan. Karena balasan di dunia itu bagi orang yang beriman sering tidak utuh 100%. Ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu, bahwa jangan pernah menginginkan balasan dari Allah seutuhnya diberikan di dunia, karena khawatir tidak disisakan di akhirat sana. Jadi kalau misalnya, Pak Ustadz, sedekah itu berapa balasannya? 700 kali lipat. 700 kali lipat itu jangan kemudian semuanya dihitung bakal diberikan di dunia, gitu ya. Saya sudah infak 100.000, tapi kenapa kok nggak balik 700 berapa? 700 kali lipatnya. Kok baliknya nggak sebanyak itu, nggak sesuai dengan yang dijanjikan? Mungkin Allah memberikan kita 100 kali lipat balasannya di dunia, dan 600 kali lipatnya ditabung oleh Allah nanti di akhirat sana. Jadi kalau ingin balasan yang sempurna, bagi orang yang beriman ke hari akhir, balasan sempurna itu nanti setelah kita meninggal dunia. Sementara bagi orang yang tidak beriman ke hari akhir, balasannya memang akan disempurnakan seutuhnya di dunia dibalas. Jadi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang akan menjadi raja di hari pembalasan. Ada orang Arab Badui nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah nanti yang akan menghisab amal kita di akhirat?" Kata Nabi, Allah. Arab Badui ini ketawa girang. Oh, alhamdulillah. Gitu. Kata Nabi, kenapa? Kata Arab Badui ini, kalau zat yang maha pengasih dan penyayang kemudian menghisab urusan kita, maka akan lebih banyak mentolelirnya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Adapun bagi mereka yang berbuat keburukan di dunia, maka Maliki Yaumiddin ini bentuk dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. 1 dibalas 1, 2 dibalas 2, 3 dibalas 3. Sehingga Bapak Ibu, tidak ada
orang yang masuk neraka kemudian berakting sebagai korban gitu. Saya ini dizolimi, saya ini nggak pantas masuk neraka, hukuman bagi saya terlalu berat, padahal kesalahan saya nggak ada. Karena semuanya dibalas sesuai dengan perbuatannya. Gitu. Jadi rumus balasan kebaikan dan keburukan itu tidak sama di sisi Allah. Kalau kebaikan itu rumusnya satu kebaikan dibalas 10 atau 700 atau tidak terhingga. Ini rumusan balasan kebaikan. Tapi kalau keburukan, rumusannya satu dibalas satu, dua dibalas dua, tiga dibalas tiga, gitu. Jadi orang yang paling celaka, orang yang paling rugi, itu orang yang balasan satunya itu melebihi balasan 10, 700, 700, 700 dan tidak terhingganya. Karena kalau hitungan balasan keburukan itu deret ukur, gitu ya. Sementara kalau balasan kebaikan itu deretnya deret eksponensial. 1 atau 10 atau 700 atau tidak terhingga. Ini gambaran Ar-Rahmanir Rahim dan Maliki Yaumiddin. Nah, tuntas bab akidah di surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kemudian kita lanjut ke bab ibadahnya. Ayat 5 dan ayat 6. Nah, nilai ibadah apa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah di ayat 5 dan di ayat 6. Yang pertama, Bapak Ibu, tentang keikhlasan. Dari mana kita menyimpulkan keikhlasan? Dari kalimat iyyaka, hanya kepada engkau. Hanya kepada engkau ini makna dari ikhlas. Bukan kepada yang lain lagi. Hanya kepada engkau. Tulus, murni, bersih, pure, tidak ada motif yang lain, hanya kepada Allah. Iyyaka. Kemudian yang kedua, nilai ibadah dalam surat Al-Fatihah adalah kebersamaan dalam ibadah. Ya, kebersamaan dalam beribadah, berjamaah dalam beribadah. Ini penting. Sholatnya berjamaah, umrah juga berjamaah, bareng-bareng gitu ya. Dari mana kesimpulan ini kita dapatkan? Dari kalimat na'budu. Kami menyembah. Jadi iyakanya tentang keikhlasan, na'budunya tentang kebersamaan. Allah tidak menyebut iyyaka a'budu, gitu. Hanya kepada engkaulah aku menyembah. Tapi menggunakan kata ganti jamak. Kami menyembah. Makanya kalau menyembah Allah itu berjamaah, pahalanya lebih besar. Walaupun kadang kita merasa supaya lebih ikhlas lah. Karena kalau barang-barang yang tidak ikhlas, justru iyyaka na'budu itu paduan yang sempurna. Iyyakanya keikhlasan, na'budunya kebersamaan. Jadi jaga keikhlasan dalam kebersamaan ketika berjamaah, ketika beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan bab ibadah yang kedua adalah kita itu butuh pertolongan Allah untuk beribadah kepada Allah. Jadi tidak ada orang yang hebat ibadahnya kalau tidak ditolong oleh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini satu paket ya. Jadi kalau ingin sholatnya khusyuk, maka minta tolonglah ke Allah. Ya Allah, tolong saya supaya bisa khusyuk. Kalau ingin bisa sholat tahajud, minta tolonglah ke Allah. Ya Allah, saya pengen sholat tahajud. Bantu saya untuk bangun tengah malam. Kalau bisa pengen ibadah maliyah, ya Allah, tolong saya supaya saya menjadi orang yang dermawan. Kalau kita pengen umroh, ya, ingin ikhlas dalam umrohnya, mintalah ke Allah. Ya Allah, saya pengen bisa berangkat umroh tahun depan. Ini makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan supaya kami bisa ikhlas dalam menyembah. Jadi ada doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong saya supaya ibadah saya benar, supaya saya banyak mengingatmu, dan supaya saya bisa bersyukur kepadamu. A'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Tolong saya supaya terus mengingatmu, terus berterima kasih kepadamu, dan baik dalam menyembahmu. A'inni, tolong saya ya Allah. Ya Allah, saya pengen bisa menjadi orang yang ramah. Gitu. Tolong saya ya Allah. Ya Allah, saya pengen bisa berbakti kepada orang tua. Tolong saya ya Allah. Ya Allah, saya pengen bisa menjadi orang pemimpin yang baik. Tolong saya ya Allah.
Ya Allah, saya pengen bisa ibadah dalam bekerja, ikhlas dalam bekerja. Sebagai seorang dokter, tolong saya ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-6, ihdina, ihdina siratal mustaqim. Bagaimana cara kita minta tolong ke Allah? Karena Bapak Ibu sebagaimana aturan dan undang-undang begitu ya, pasal demi pasalnya itu punya hubungan fungsional. Pun demikian ayat Al-Quran, ayat demi ayat itu sambung menyambung menjadi satu. Jadi ayat sebelumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat berikutnya ihdina. Ihdina ini adalah ibadah untuk minta tolong. Jadi bimbing saya ya Allah. Bimbing saya ya Allah itu adalah bentuk doa. Bentuk doa. Dan doa termasuk ibadah. Dan dalam doanya minta arahan. Kalau bahasa kita mungkin minta arahan begitu ya. Tolong arahkan saya ya Allah. Kasih saya arahan ya Allah. Supaya saya tetap di jalan yang lurus. Jadi hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Bimbing saya ya Allah supaya bisa ikhlas dalam ibadahnya. Bimbing saya ya Allah supaya saya dalam keikhlasan ibadah itu terus ada di jalan yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu, dalam Al-Qur'an doa itu ada banyak. Ya, ada banyak sekali kalau kita mengumpulkan doa-doa dalam Al-Qur'an. Tapi surat Al-Fatihah itu merangkum semua doa dalam satu kata. Rangkuman doa di dalam Al-Quran adalah minta guidance, minta petunjuk, minta arahan. Ya, Allah tidak merangkum doa dalam surat Al-Fatihah itu urzukna, kasih saya rezeki. Walaupun duduk di antara dua sujud kita minta 8 hal ya, Rabbi firli warhamni wajbuni warzukni warfa'ni dan seterusnya. Gitu. Tapi yang Allah rangkum dalam surat Al-Fatihah sebagai umul kitab, doa satu-satunya di surat Al-Fatihah itu ihdina, bimbing saya. Gitu. Jadi kalau ingin memperbanyak doa, mintalah doa bimbing saya, arahkan saya. Bapak Ibu punten, ini ilustrasinya memang tidak boleh disamakan antara manusia dengan Allah. Tapi kita, Bapak Ibu sebagai atasan misalnya, request apa, permohonan apa dari tim kita di bawah di lapangan yang itu tidak akan pernah membuat kita jadi kesel. Kalau dimintain duit mungkin kesel gitu ya. Kalau apa macam-macam. Tapi kalau Pak kata ID yang ada di daerah misalnya begitu ya, Pak tolong bimbingannya, Pak tolong kasih arahan kami, Pak tolong bimbingannya, tolong kasih arahan kami. Itu saya yakin siapapun kalau diminta untuk memberikan arahan dengan senang hati, suka begitu kalau diminta arahannya, diminta petunjuknya, diminta bimbingannya, Pak tolong arahkan kami, tolong kasih petunjuk buat kami gitu. Itu ya walaupun tidak boleh disamakan manusia dengan Allah, tapi kita bisa merasakan bahwa diminta bimbingannya, diminta arahannya, itu ya menunjukkan bahwa kita itu dibutuhkan. Dan Allah senang kalau kita sebagai manusia itu menunjukkan rasa kebutuhan kita kepada Allah. Ya Allah, saya butuh Engkau, saya butuh bimbinganmu, ihdina. Inilah nilai ibadah ya, dalam ayat ke-5 dan ayat ke-6, keikhlasan, kebersamaan, butuh pertolongan, dan minta dalam bentuk arahan, ihdina. Ihdina siratal mustaqim, masih di ayat yang ke-6, siratal mustaqim ini jalan yang lurus ya. Dan Bapak Ibu, kalau ada dua titik, jarak terdekat dari dua titik itu adalah tarik garis lurus. Kita bisa bikin jalur dua titik itu melingkar muter rut ke mana-mana begitu ya. Tapi jarak yang terdekat dari dua titik adalah garis lurus. Sehingga siratal mustaqim adalah jarak yang paling pendek untuk kita sampai ke tujuan. Untuk kita sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jalan yang lurus. Hanya saja kadang sudut deviasi yang kecil di sini hanya 0,1 derajat. Kalau diteruskan begitu, menyimpang dari jalan yang lurus setelah 10, 20, 30, 50 km, itu makin lama makin jauh jaraknya dengan jalan yang lurus.
Sehingga kalimat ihdinas siratal mustaqim itu maknanya bagi kita 17 kali kita minta untuk, ya Allah, tolong kalibrasi ulang perjalanan hidup saya, apakah sudah on the track, apakah sudah ada di jalan yang lurus, atau ada penyimpangan. Walaupun menyimpangnya 1 derajat, tapi kalau 10 kilometer, 10 tahun, 20 tahun, itu bisa menjauh dari jalan lurus. Sehingga kenapa surat Al-Fatihah dan permintaan itu selalu diulang-ulang. Ya, ihdina, ihdina, ihdina. Kalibrasi lagi ya Allah. Bimbing lagi ya Allah. Balikan lagi ke tracknya yang lurus supaya nyampe ke ujung. Gitu. Karena Bapak Ibu kita tahu kalau nembak misalnya kalau mau manah kita melenceng sedikit itu bisa jauh panahnya atau pelurunya. Nggak akan nyampe, nggak akan tepat sasaran. Nah, kita ingin tepat sasaran. Sedikit dari bahasa Arab. Sirat itu artinya jalan. Tapi dalam bahasa Arab redaksi jalan itu ada banyak. Torik juga jalan, sabil juga jalan, fijaj juga jalan. Gitu. Bedanya kalau sirat itu dia nggak punya bentuk pluralnya. Kalau torik bentuk pluralnya turuk, sabil bentuk pluralnya subul, fajjin amik bentuk pluralnya fijaj. Kalau sirat nggak. Sirat itu cuma satu bentuknya, bentuk single. Gitu. Seolah ihdinas siratal mustaqim itu artinya hanya satu-satunya jalan yang lurus dan tidak ada jalan lain selain jalan ini. Kalau kita pakai Google Maps, satu-satunya jalan, itu kalau kita menyimpang, pasti disuruh turn around, putar balik, ini jalan salah. Saya ini jalan salah. Nggak ada jalan yang lain. Sehingga Allah menggunakan sirat bukan ihdinas sabilil mustaqim atau ihdinas tariqil mustaqim, tapi ihdinas siratal mustaqim. Satu-satunya jalan yang lurus. Ini bab ibadah dan yang terakhir bab kisah. Nah, jadi akidah 1, 2, 3, 4, ibadah 5, 6, dan kisah ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 itu kalau kita coba rangkum, kisah itu terbagi menjadi 3 di dalam Al-Quran. Yang pertama kisah An'amta alaihim. Yang kedua kisah Maghdubi alaihim. Dan yang ketiga kisah Dhalin. An'amta alaihim ini kisah orang-orang yang mereka mengenal Allah, kemudian mereka beribadah kepada Allah, dan mereka mengikuti jalan yang lurus. Jadi tahu tentang Allah, tahu tentang hari akhir, kemudian mereka ikhlas, ya, mereka bersama-sama, dan mereka tetap berada di jalan yang lurus. Inilah orang-orang yang an'amta alaihim. Jadi sekali lagi ayat Al-Quran dengan ayat sebelumnya itu saling berkaitan. Siapa yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim? Ya tinggal baca ayat-ayat sebelumnya. Yaitu orang yang selalu menyertakan nama Allah, merekalah an'amta alaihim. Yaitu orang yang selalu mengembalikan pujian kepada Allah, itulah siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu orang yang sadar dan yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yaitu orang-orang yang yakin bahwa semua perbuatan itu ada balasannya. Ya. Dia tahu setiap perbuatan ada konsekuensi logisnya di dunia ataupun di akhirat. Itulah an'amta alaihim. Yaitu orang-orang yang ikhlas dalam ibadahnya. Itulah siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu orang-orang yang dalam ibadah itu selalu berjamaah. Itulah siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, yaitu orang-orang yang selalu minta tolong ke Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kisah yang pertama dalam Al-Quran, kisah An'amta alaihim. Ya. Kisah para nabi, kisah para siddiqin, kisah para syuhada, dan kisah para salihin itu dirangkum dalam kalimat An'amta alaihim. Yang kedua kisah dalam Al-Quran adalah kisah Maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya bukan dimurkai oleh Allah saja, ya, dimurkai oleh siapapun. Karena dalam ayatnya tidak disebutkan siapa yang murkanya. Maghdubi alaihim, yang dimurkai atas mereka. Sehingga kalau redaksinya itu dimurkai atas mereka, Allah murka, malaikat murka, nabi murka, manusia murka, hewan murka, tanaman murka, langit murka, bumi juga murka. Ini maghdubi alaihim. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tahu tentang Allah, tapi tidak mau meniti jalan menuju Allah. Kalau ditanya siapa Tuhan? Allah. Kalau ditanya siapa yang ngasih rizki? Allah.
Kalau begitu ikuti jalan yang lurus ini. Gitu, enggak mau. Ini maghdubi alaihim. Orang yang tahu tapi orang yang tidak mau. Tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti jalan kebenaran. Nah, yang terakhir, dhalin. Kisah di dalam Al-Quran, kisah tentang orang-orang yang tersesat, orang-orang yang tidak tahu, ya karena tidak tahu akhirnya mereka tersesat. Gitu. Tapi bukan berarti ya mendingan tersesat. Ini tidak ada istilah ngaduleheng begitunya. Mendingan tersesat daripada dimurkai. Nggak ada yang mending. Yang mending adalah yang an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Walaupun ditafsir maghdubi alaihim itu Yahudi, dhalin itu Nasrani, tapi kalau Allah mau bisa saja menggunakan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil yahud wan nasara. Itu lebih spesifik. Tapi Allah ketika menggunakan yang lebih umum, maka kita juga memaknainya harus umum. Kalau Allah menggunakan yang spesifik, maka kita juga memaknainya spesifik. Ini mungkin sekilas ya kandungan dari surat Al-Fatihah, akidah, ibadah, kisah. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar